Selamat datang di kanal Num Num Pavonina. Untuk sekian kalinya, saya akan menceritakan drama dari Tiongkok atau China yang telah saya tonton, yaitu Blossom, yang merupakan salah satu drama tersukses pada tahun ke-2024 dengan total 34 episode. Drama ini berhasil meraih rating tinggi sebesar 8,9 di situs My Dramalist. Tayang perdana pada 6 Desember tahun 2024 di China. Drama ini dikenal dengan judul Asli Jiu Chongzi. Durasi setiap episodenya sekitar 45 menit, diadaptasi dari novel berjudul Jiu Chongzi, karya Ji, dengan disutradarai oleh Zheng Qingjie dan Jia Binbin sebagai penulis naskah, dengan melibatkan sederet aktor dan artis ternama, yaitu Meng Ziyi sebagai Dao Chou dan Lee Yun-roy sebagai Song Mo. Drama Blossom ini dimulai ketika Dao Zhou, seorang wanita muda yang belum mempunyai anak, menemukan suaminya, seorang adipati Jining, berselingkuh dengan adik tirinya di dapur. Sakit hati, kecewa dan marah tentu saja menyelimuti hati Dao Zhou. Kecewa karena merasa sebagai perempuan sudah mencurahkan seluruh hidupnya demi keluarga suaminya. Mengelola harta suaminya yang sedikit menjadi banyak dan berlimpah. Namun, apa yang didapat hanya sebuah pengkhianatan oleh dua orang terdekatnya. Bahkan adipati Jining dan adik tirinya menunggu saat-saat kematiannya. Kemudian Dao Zhou meminta cerai kepada suaminya dan meninggalkan kediaman adipati Jining. Pada saat itu kerajaan sedang berkecamuk dengan pemberontakan tentara Ding yang telah menggulingkan putra mahkota kerajaan. Dalam perjalanannya ke desa tempat tinggal neneknya, kereta Dao Zhou hilang kendali, kemudian diselamatkan Song Moyo, seorang jenderal muda dan biksu. Ji Yong, yang merupakan salah satu ahli strategi kerajaan yang masih muda. Namun pasukan pangeran kedua yang pimpin oleh Kasim Wangge mengejar Song Mo, lalu disusul oleh pasukan adipati Jining, mantan suami Dao Zhou. Song Mo dituduh congkak dan melanggar norma, yaitu berselingkuh dengan istrinya, sehingga harus dihukum mati dan diminta menyerahkan stempel istana, lalu harus bunuh diri di tempat. Song Mo, yang sudah memperkirakan pengkhianatan dari Kasim Wangge, menyuruh anak buahnya untuk mengepung pasukan Kasim Wangge dan pasukan adipati Jining, dan mereka pun menyerang pasukan Song Mo. Terjadilah perang. Dao Zhou dibawa biksu Ji Yong yang terluka ke dalam kuil melalui jalan rahasia. Sebelum meninggal, biksu Ji yang memberikan sebuah buku berjudul Catatan Wahyu kepada Dao Zhou dan memberitahu Dao Zhou bahwa takdir langit bisa berubah tergantung kepada mereka. Karena sudah terdesak, akhirnya Song Mo masuk ke dalam kuil dan dikejar oleh Kasim Wangji. Kemudian Kasim Wangge memanah Dao Zhou, namun Song Mo melindunginya. Anak panah melesat dan tertancap di tubuh Song Mo dan Dao Zhou, sehingga menabrak sebuah cermin yang berada di belakang mereka, dengan posisi tubuh Song Mo di depan dan tubuh Dao Zhou di belakang. Tertancap satu anak panah dan masuk ke dalam cermin tersebut. Ketika Dao Zhou terbangun dari pingsannya, ia mendapati dirinya kembali berusia 8 tahun, masih berada di dalam kuil dan ditemani oleh Ji yang muda, serta buku catatan wahyu yang berada di tangannya. Ia melihat cermin yang ditabraknya bersama Song Mo di kehidupan sebelumnya dalam keadaan retak. Mengingat kekecewaan yang dialaminya sewaktu kehidupan pertamanya, Dao Zhou kecil bertekad untuk mengubah nasibnya dengan berpedoman pada buku catatan wahyu. Namun, kematian ibunya dan pernikahan ayahnya yang kedua kalinya mengingatkannya kembali bahwa mengubah takdir tidaklah mudah. Setelah sekian bulan melewati waktu bersama ibu tirinya, Dao Zhou kecil sakit parah dan terkena racun yang diyakini diberikan oleh ibu tirinya. Akhirnya Dao Zhou kecil dibawa oleh neneknya, yang merupakan saudagar kaya, untuk tinggal di desa menemaninya. Atas bimbingan neneknya, Dao Zhou kecil belajar dengan giat dan akhirnya sukses menjadi pengusaha muda. Namun, hidup Dao Zhou berubah ketika suatu malam, Song Mo dan rombongannya menyamar sebagai pedagang sederhana, masuk ke perkebunan neneknya. Pertemuan mereka seolah-olah diatur oleh takdir yang membawa mereka ke dalam situasi sulit dan penuh tantangan. Bagaimana kelanjutan cerita Blossom ini? Apakah Dao Zhou dapat mengubah takdirnya? Nah, pemirsa yang berbahagia, untuk lebih lengkap ceritanya, tonton di platform kesayangan Anda. Dan apabila menyukai cerita ini, share ke teman-teman, serta dukung kanal ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.